teman-teman dengan yang didampingi oleh Bapak Menteri Republik Indonesia, ada beberapa hal yang saya melaporkan kepada Presiden sekaligus berkonsultasi. Yang pertama adalah rencana adanya mudzakarah alim ulama di seluruh negara Yerusalem yang akan dihadiri oleh sekitar 4.000 ulama seluruh Aceh, dan insya Allah akan berlangsung pada minggu ketiga Desember. Jadi masih dalam bulan Syawal, dan pada saat itu akan diadakan sekaligus halal bihalal dan mudzakarah alim ulama. Nah, para ulama berharap Presiden bisa hadir di negara Yerusalem dan berkenan membuka mudzakarah itu. Alhamdulillah, Presiden tadi menyatakan kesediaan beliau untuk hadir, dan waktu yang tepat akan dimulai kembali bersama Bapak Menteri. Yang kedua adalah saya menyampaikan bahwa setelah GAM atau beberapa pencalon GAM Gerakan Aceh Merdeka hari ini menyerahkan diri atau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka mereka meminta segera diberikan amnesti. Nah, walaupun dalam rapat kabinet kemudian sudah menyatakan, mereka meminta supaya amnesti ini betul-betul dilakukan secepatnya. Dan tadi saya sampaikan kepada Presiden, dan Presiden menyatakan juga akan segera diusahakan di rapat program, dan insya Allah juga akan ada penerapan itu pada waktu yang secepatnya. Yang ketiga yang saya sampaikan adalah juga kebijakan atau perlakuan pemerintah kepada GAM yang telah menyerah. Apa yang harus dilakukan agar GAM ini betul-betul kembali dan tidak ada penyesalan, dan bahkan mereka merasa lebih baik setelah kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Dan Ibu tadi sangat setuju bahwa kepada mereka akan melakukan berbagai upaya kita, khususnya dalam kesehatan. Nah, ini pun nanti akan diusahakan insya Allah besok oleh Menko Perekonomian, karena seperti saudara ketahui di dalam kebijakan Presiden yang terakhir tentang perpanjangan dalam militer, ada satu operasi baru yang dilakukan, yaitu operasi di bidang pemulihan ekonomi atau perekonomian. Nah, sehingga ini akan terkait sekaligus tidak hanya kepada GAM, tapi juga dalam rangka bagaimana kita bisa menuntaskan kemiskinan di Aceh, termasuk mencegah kemiskinan kita. Kaitan dengan itu, saya juga tadi mengusulkan agar beberapa kanun yang kita sudah selesaikan di DPRD Aceh berkaitan dengan Undang-Undang 18 2001 juga dapat dimasukkan. Nah, Presiden pada hakikatnya tidak keberatan sepanjang itu memang tetap sesuai dengan undang-undang yang ada atau undang-undang yang telah berlaku. Yang lain yang saya sampaikan adalah setelah kita mengamati tentang Kepres nomor 33 tentang Taman Nasional Gunung Leuser, maka pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2, menyampaikan kepada Presiden kiranya perlu ada sedikit penyempurnaan sehingga rekan-rekan wartawan, masalah jadi saya bicara sekarang sebagai ketua umum KONI. Jadi dalam kapasiti saya dengan Pak Hairul Tanjung, ketua umum PBSI, dan Pak Nelu. Mengapa dengan Pak Nelu? Karena nanti akan dijelaskan oleh Pak Hairul Tanjung tentang rencana Indonesia akan menyelenggarakan kejuaraan Piala Thomas pada Mei tahun 2004 yang akan datang. Ini satu event besar yang akan kita hadapi bersama. Jadi itu kami lapor kepada Ibu di kesiapan kita mengikuti pesta olahraga
ASEAN SEA Games di Hanoi bulan Desember yang akan datang, dan Olimpiade tahun 2004. Itu yang kami laporkan kepada Ibu. Pak Hairul Tanjung, silakan yang khusus mengenai penyiapan kita menghadapi perebutan Piala Thomas. Terima kasih Pak Agung. Rekan-rekan wartawan, tadi memang telah dilaporkan kepada Ibu Presiden bahwa pada bulan Agustus lalu, tepatnya di Birmingham, Inggris, diselenggarakan sidang tahunan IBF. Pada sidang tahunan IBF tersebut telah ditunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Thomas dan Uber tahun 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 16 Mei tahun 2004. Nah, pada kesempatan yang bersamaan juga akan diselenggarakan sidang tahunan IBF, di mana akan diikuti oleh 149 negara, organisasi bulu tangkis dari seluruh dunia yang akan hadir dalam sidang tahunan tersebut. Tadi kepada Ibu Presiden juga telah disampaikan bahwa PBSI telah mendapatkan bantuan dari Gelora Senayan, Gelora Bung Karno, di mana Gelora Bung Karno akan melakukan renovasi total, renovasi yang besar terhadap Istora Bung Karno. Ya, kenapa? Karena kita tentu saja ingin mengharapkan dua sukses dalam penyelenggaraan Piala Thomas dan Uber tahun 2004. Sukses pertama adalah sukses penyelenggaraan, ya, karena kita juga tidak ingin muka kita tercoret malu karena penyelenggaraan yang tidak baik. Yang kedua, kita menginginkan sukses dalam prestasi. Dalam hal ini kita harapkan adalah kita tetap dapat mempertahankan Piala Thomas untuk ke-6 kalinya berturut-turut, ya, pada bulan Mei tahun 2004 nanti. Selain dari Thomas dan Uber, juga tadi Pak Agung sebagai Ketua KONI telah melaporkan kesiapan mengenai SEA Games yang akhir tahun ini dan tahun depan, tepatnya 14 sampai 21 Agustus tahun 2004 akan diselenggarakan Olimpiade di Athena atau di Athena. Ya. Nah, tentu saja kita berharap bahwa tradisi emas di Olimpiade yang selalu bisa dihasilkan oleh bulu tangkis itu dapat dipertahankan. Lalu yang ketiga juga dilaporkan bahwa dalam penyelenggaraan Piala Thomas dan Uber tahun 2004, ya, kita mendapatkan title sponsor. Ya, title sponsor itu artinya nanti bukan cuma Thomas dan Uber Cup 2004, tetapi ada title sponsor di atasnya, yaitu disponsori oleh Bank Mandiri, sehingga judulnya nanti menjadi Bank Mandiri Thomas Uber Cup 2004.